Saya dengar-dengar kamu stand up ya Rigen ya? Oh iya Pak, coba dong kamu stand up. Ya karena stand up komedi mah enak, ya udah akhirnya saya stand up. Gue stand up, selesai stand up, oh lucu lah di depan dosen. Udah selesai, keluar nilai A, seneng banget alhamdulillah. Untungnya gue tuh anak stand up ya, jadi ketika disuruh stand up tiba-tiba gitu udah mempersiapkan materi lama gak apa-apa lah. Lu bayangin kalau misalkan anak parkur gitu. Ya kan, woi lagi sidang, tiba-tiba dosennya, sidangnya di lantai 9 lagi. Saya dengar-dengar kamu jago parkur ya? Iya Pak, coba dong kamu parkur. Buka jendela dia lompat. Dapat A juga, tapi meninggal. Harusnya ST jadi almarhum. Tapi gak apa-apa, seenggaknya orang tuanya bangga. Gue stand up tuh ya, mungkin di sini ada yang tahu gue gak sih? Boleh tepuk tangan yang tahu gue? Ya Allah. Tepuk tangannya bener-bener tepuk tangan. Oh ya tepuk tangan aja deh gitu. Yakin kayak nyamber aja gitu kayak di sini. Pokoknya ada tepuk tangan, FD tepuk tangan udah segitu. Gue tuh ya Allah gak terkenal banget gila. Gue pernah ya jadi bikin tour bertiga sama temen gue. Gue kan juara 1 stand up gitu lomba di TV. Tour nih bertiga. Sama yang juara 2 sama juara 3. Nah kebetulan nih juara 2 dan juara 3 gue tuh lebih terkenal. Yang juara 2 main sinetron, yang juara 3 ganteng. Nah yang ngeselin nih pas sesi foto-fotonya ya Allah. Pas sesi foto-fotonya gue inget banget, gue tur 10 kota. Di kota pertama, jadi gue berdiri di depan pintu masuk. Jadi selesai acara kita tuh selalu ada sesi foto-foto sama penonton. Pas foto-foto, orang foto-foto sama teman gue namanya Rahmat yang juara 2. Yang juara 3 tuh Indra Frimawan, mungkin ada yang kenal di sini. Orang-orang minta foto sama Rahmat karena dia main sinetron. Oh Rahmat foto main sinetron ya. Sama Indra, oh Indra ganteng banget sih foto. Pas sama gue minta fotonya karena ngantri, bang sambil ngantri ya cekrek gitu. Udah lewat, ngeblur gak peduli mereka. Akhirnya gue bilang, gue kayaknya foto-foto jangan di depan deh, gue bilang gitu. Kalau bisa pas di pintu keluar, jadi orang gak pas ngantri, gue bilang. Wah ide bagus tuh Gen, dibilang gitu. Jadi semuanya kita rame di medsos, nah gitu dong ya udah. Sama aja. Datang nih cewek nih, weh Kak Rahmat fotonya cekrek. Kak Indra fotonya cekrek. Misi bang, misi. Tahu dimisiin doang mah gue nongkrong di gang bener ya Allah. 20 orang nih bolak-balik gue misiin semua tuh. Misi dibilang. Di kota berikutnya gue bilang, gini nih, ini kota ketiga Karawang gue inget banget. Kita kalau misalkan foto-foto kalau bisa tuh gak usah diketeng. Jadi bareng-bareng bertiga ya kan. Nah orang tuh jadi gak bisa tuh misi gitu gak bisa. Pas ngantri gak bisa gue bilang. Oh ya udah ide bagus tuh Gen. Bertiga nih kira. Gue di sini. Rahmat di tengah, Indra Frimawan paling ujung. Datang 3 orang cewek. Kak fotonya kak, ayo dong gitu. Rahmat sama Indra biasa kan. Gue yang antusias, ayo. Semangat gue tuh. Ini saatnya gue difoto gitu. 3 orang cewek. 1 cewek tuh berdiri di antara, ini gue, ini Rahmat berdiri di antara gue dan Rahmat. 1 cewek lagi berdiri di antara Rahmat dan Indra Frimawan. Dan 1 cewek lagi berdiri paling ujung samping Indra Frimawan. Yang ngeselin adalah posenya. Yang samping Indra Frimawan begini di bahunya Indra nih. Yang antara Indra dan Rahmat posenya begini. Yang antara Rahmat dan gua posenya begini. Gua di ujung. Siap banget di crop gua bener tuh ya Allah. Tiba-tiba gua meledak juga gak peduli tuh. Duar, flashnya gede juga ya digituin gua gila. Bener-bener gak masuk akal tur. Gue udah gak terkenal ya kan. Job jarang, gue pernah di cancel. Diundang stand up nih di acara di Balaraja waktu itu. Di cancel lu bayangin. Diundang, gue nyetir sendiri waktu itu tuh. Gue ngekos di daerah Cengkareng, gue nyetir ke Balaraja itu sekitar 2 jam. Tapi Balaraja sonoan lagi. Pokoknya Lampung lah kali itu udah nyampe. Gaya kejauhan ya masih. Balaraja, Lampung sinian lagi. Merak. Pokoknya Balaraja lah gitu. Tuh gue nyetir dari Cengkareng ke sono tuh 2 jam tuh gue nyetir. Nyetir sendiri gue gak pakai manajer, potongan lagi kan gila. Udah susah motong-motong lagi gue nyetir. Bisa gue ngurus sendiri, temen ngobrol sendiri bisa gue bilang. Daripada potongan gue bilang. Nyetir sendiri nih gue nih, 2 jam tuh perjalanan. Nyampe di lokasi. Terus tempat acara itu sepi, gue udah feeling gak enak nih. Ini kok sepi ya? Tiketnya 50.000 waktu itu gue ingat banget, sepi nih. Pasti ada yang mau beli tapi kok sepi banget. Terus panitia keluar, Mas Rigen ya lo. Iya Mas Rigen ke backstage dulu aja. Tapi acara jadi udah tenang dulu. Belakang gue di backstage. Sebagai stand up comedian yang profesional gue nyiapin materi dong.
Gue siapin tentang sekolahan itu. Waktu itu acara reuni. Jadi gue siapin. Wah gue udah siapin nih setengah jam nih. Wah ini lucu banget nih. Lucu. Gue bilang kan. Bayar gue dengan duit gitu kan. Wah udah nyiapin tuh. Tiba-tiba. Gue naik harusnya itu jam 8 di rundown. Jam 8 kurang 15. 7.45. Gue inget banget panitianya datang nyamperin gue. Mas Rigen. Gini. Kenapa? Mas Rigen gak jadi naik. Canda kamu. Enggak serius. Udah gak usah bercanda gitu. Saya stand up comedian suka bercanda, cuman bercandanya gak begini loh. Serius. Udah gak usah bercanda, demi Allah. Waduh beneran demi Allah. Udah gue gak bisa. Ya Allah akhirnya itu gue sedih ya. Gue sedih kenapa gitu gue sampai di cancel. Gue masuk mobil gue dengan penuh rasa emosi. Gue masuk mobil gue tunjukin rasa kesel gue banting pintu mobil gue sekecil-kecil. Gue banting pintu kanan, dar, sampai pintu kirinya kebuka. Pintu kiri gue banting, dar, pintu kanannya kebuka. Gue tutup lagi pintu kanan, dar. Gak ketutup, makanya gue tutup aja barengan. 1, 2, 3 mobilnya terbang. Ya ampun, buat lucu aja harus terlihat bodoh. Mana ada mobil beginiin terbang. Buat lucu jadi terlihat bodoh saya. ST apa kayak begini ya. Tapi saat itu memang terbang. Job di cancel. Tapi untungnya nih ya, gue tuh merasa bersyukur lagi gue jadi seorang stand up comedian ketika di cancel. Ya udah paling mikirin materi, mikirin duit. Gue tuh kadang suka ngebayangin kayak, lu tahu anak band gak sih? Apalagi gitaris gitu kayak, dia di cancel tuh kayak pahit banget gitu. Dia udah bawa gitar, udah gendong gitar, nyetir sendirian. Gitarnya gak ditaruh, digendong tetap sambil nyetir. Jadi kadang tuh kebeset-beset perutnya sama setir tuh. Kayak supir patas tau gak lu begini. Setir tetap ya kan, nyampe lokasi. Misalnya Is Payung Teduh lah misalnya ya kan, gitaris Is Payung Teduh. Oh Mas Is silakan Mas Is ke backstage. Oke, ngeluarin gitar, nyetem gitar ya kan, biar enak suaranya. Teng neng 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 teng. Teng neng 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 teng teng. Teng neng neng teng. Panitianya datang ngasih tahu. Teng neng neng teng teng. Mas Is di cancel demi Allah. Serius. Teng 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 dikendorin lagi. Ya kan bisa dipakai besok-besok. Ikhlas gitu maksudnya. Kerja tuh ikhlas. Kan dulu. Sampai kepikiran gue gini. Stand up gak laku. Sarjana begini doang gue bilang. Sarjana. Gue sempat kepikiran. Apa gue jadi tukang ojek online gue mikir gitu kan. Kayak lebih realistis gitu. Cuman niat gue tuh kayak sirna seketika gitu. Gara-gara gue lagi jalan-jalan daerah Senayan ya. Tiba-tiba gue ngeliat ada tukang ojek online bawa penumpang gendut gitu. Ih bener gendut banget. Dia tuh lebih gendut dari gue lah gitu. 2 kali lipat. Kamu mah masih kurus menurut gue. Kamu Sidik tuh perutnya segini tingginya segini gede banget. Gede banget kayak monster lu gitu. Motornya Beat motornya. Duduk di motor tuh kayak ngambang gitu. Kayak gak kena jok. Setengahnya tuh kayak ngambang begitu aja gitu. Pakai helm tuh udah gak full. Setengah doang segini doang. Suara motor udah bukan ngeng tapi zet. Spakbor sama ban nempel. Yang bawa motor drivernya nangis. Duduknya terlalu depan begini. Perutnya kebeset-beset sama speedometer. Zet. Itu kalau belok kanan suara starternya aku zet. Belok kiri suara klakson. Din. Kalau ada lubang motornya mencar. Thank you Gorigen. Jahat ya Allah. Gue tuh paling males tau bener dah stand up di present. Komika yang satu ini lucu banget ya Allah. Tuh beban bener dah. Gue takutnya tuh gue perform terus gak lucu gitu. Sedangkan ini kan ditonton seluruh rakyat Indonesia ya, takutnya ada penonton-penonton yang kritis, yang ngerti hukum. Ntar kan gue dibilang lucu gak taunya gak lucu, gue bisa disomasi sama orang kan. Kasus penipuan kena pasal 378 ya kan, ya Allah. Masuk pengadilan beneran di penjara kan gak enak banget ya, cuman gara-gara gue dibilang lucu gak taunya gak lucu ya kan. Satu sel sama pembunuh sama perampok. Kasusnya apa bang? Ngebunuh orang. Wah. Kasusnya apa bang? Ngerampok. Lu kasusnya apa? Nipu bang. Nipu apaan? Berapa M? Dibilang lucu gak taunya gak lucu bang. Ah bohong lu, coba tes. Ah udah bang, jangan bang. Enggak apa-apa, coba tes. Jangan bang, udah tes dulu. Yakin nih bang? Iya. Nih bang, soda susu tuh harus pakai es, kalau enggak udah UU. Harusnya tuh lu gak di penjara. Tuh kan bener bang, gue lucu kan? Enggak, harusnya lu dihukum mati sekalian langsung. Udah gitu gue di-present lagi komika yang suka marah-marah, ya Allah. Dari mana marah-marahnya, gue nih komika yang lembut, gue bener. Gue gak pernah gue marah-marah, stand up marah-marah, ngapain stand up marah-marah ya kan?
Ini orang-orang kayak gini nih fitnah jatuhnya nih kayak begini nih. Masa gue dibilang suka marah-marah, dari mana marah-marahnya gue tanya. Jangan asal ngomong dong kalau jadi orang dong. Orang gue lembut kayak begini juga. Ini gara-gara gue komika suka marah-marah ya, gue tuh pernah nih mau minta tolong sama temen gue, minta bikin materi sama si Irwan. Irwan? Gak tahu? Adalah temen gue pokoknya namanya Irwan. Gue sharing sama dia kan, gue bantuin bikin materi dong, gue nih sekarang baru ngontrak gitu, bantuin dong. Ya udah lu mah enak Gen, udah baru ngontrak, abis itu lu tambahin aja marah-marah. Tambahin marah-marah. Iya udah lu bilang aja langsung marah-marah aja udah. Gimana ceritanya masa materi gue? Gue nih baru ngontrak ya. Siapa di sini yang ngontrak bareng gue? Masa gue materinya kayak begitu ya Allah. Beban gue bener dah, gak bisa gue sekarang jadi marah-marah nih, gue ketabrakan nih, gue gak bisa marah-marah. Tabrakan, dar, wah nabrak ya kan. Marah-marah sama orang, lu bisa bawa motor gak sih? Wih lucu banget bang, woi. Marah lucu banget lu. Tonjok bang, nih dus, waduh bang. Kirain lucu, gak tahu sakit ya bang ya. Tapi beneran kemarin tuh habis kecelakaan gue kan. Jadi gue bawa mobil. Untungnya gue dalam keadaan pelan, nah mobil gue tuh ditabrak sama motor sama kayak anak SMP gitu dah, seumuran lu gitu, dia bawa motor, 2 motor tuh salip-salipan gitu. Nah gue tuh untungnya mobil gue tuh dalam keadaan pelan larinya, pelan-pelan banget, bahkan orang jalan kaki aja bisa nyalip. Pokoknya pelan lah gitu, terus tiba-tiba dia habis nyalip-nyalipan tuh, dia nyalip temennya terus dia ketawa-ketawa gitu. Habis nyalip dia ketawa, wah syukur lu kesalip, adar, nabrak. Langsung nabrak gitu kan. Udah gitu yang ngeselinnya adalah motor dia tuh gak kenapa-kenapa. Mobil gua hancur, penyok bener dah. Hancur buset, sampai depannya tuh bener-bener penyok sampai ke dalam gitu. Motor dia gak kenapa-kenapa. Dari situ gua, ya Allah nih mobil gua kenapa empuk banget ya. Udah kayak kerupuk dah bener dah. Gara-gara itu ya gue sekarang tuh gak mau nyuci mobil pakai air gitu. Takutnya melempem mobil gue. Tayamum udah sekalian gitu. Pakai debu. Dan gue tuh juga bener ya, gue tuh baru ngontrak gitu, baru pindah kosan. Tadi tuh gue ngekos, sekarang gue udah ngontrak lah di salah satu perumahan elit lah ya. Lu mah ngekos masih rumah orang miskin lu mah. Udah gitu nih pas pindahan tuh paling males. Ini kadang kalau misalkan udah ngepek barang, gue pernah kemarin ya pas gue udah masukin barang ke mobil pick up, udah didus-dusin udah semua. Terus gue udah mau jalan nih naik motor. Tiba-tiba kunci motor gue gak ketemu, hilang gitu. Ya kunci motor hilang lagi nih. Gue cari di kantong gak ada, di jaket gak ada. Terus gue cari-cari tong sampah, apa nyelip gitu ya. Gak ada, apa jangan-jangan nyelip di kardus. Akhirnya kardus gue bongkar lagi juga gak ketemu. Akhirnya kayaknya nih harus gue tata ulang lagi nih biar ketemu. Akhirnya rak TV gue masukin lagi. TV gue simpen lagi, baju gue kunci motor. Tapi akhirnya gue gak jadi pindah, orang kamar gue udah beres. Dan gue tuh di Jakarta tuh sebagai seorang pendatang ya, gue tuh aslinya dari Bima. Ada yang tahu Bima? NTB. Oh ya, tahu NTB kan? Nusa Tenggara Bima. Bercanda. Ya gue dari NTB gitu, dari Bima. Dan supir-supir di Bima, dulu gue tahun 2010 tuh, gue Jakarta Bima tuh masih naik bis dulu. Tapi supir-supir Bima nih buset, baunya serem banget dah. Baunya serem banget, asli dah. Dia kalau nyetir nih gini, gitu. Dia bang serem bang gitu. Gak begitu maksudnya tuh. Maksudnya bukan nakutin gitu, seremnya tuh serem gitu bawa mobilnya serem. Gue pernah naik bis tuh. Dari Bima ke Jakarta, itu kan lewat gunung-gunung ya. Gue tuh duduk paling depan gitu, jadi ini supir, nah gue depan supirnya, mas misi mas. Oh, gitu. Nggak, ini supir, nah gue tuh di sampingnya gitu, gue di sampingnya duduk. Supirnya ya, bawa bis di tengah gunung yang belok-belok gitu, ini sampingnya ini jurang gitu, langsung zet, jurang gitu. Dia mau bawa mobil, bawa bisnya, itu tangan kanan nyetir, tangan kiri megang kopi, lu bayangin. Jadi dia nyetir begini nih. Ya gue di sampingnya kan deg-degan, ya Allah ini bisa serem banget ini. Itu seakan-akan kayak ada malaikat pencabut nyawa tuh lewat depan gue tuh. Astagfirullahaladzim gitu. Ya gue kan karena takut gue tegur ya. Pak kalau misalkan mau minggir ngopi dulu kita minggir aja dulu Pak.
5 menit 10 menit buat ngopi nggak apa-apa deh daripada nyetir pakai tangan satu gini. Oh tenang deh, saya udah biasa. Oh gitu Pak. Emang Bapak udah berapa lama Pak nyetir? 3 bulan? Buset 3 bulan udah bisa nyetir sambil ngopi lu. Ini kalau setahun sambil makan nih. Desainnya komika lucu banget ya duh. Padahal jujur ya nih gue tuh feeling gue tuh gak enak tahu sekarang nih stand up hari ini tuh feeling gue gak enak. Soalnya tadi gue pas berangkat tuh pala gue ketiban cicak gitu. Kan katanya ada mitos nih kalau pala ketiban cicak tuh bakal sial. Itu baru ketiban aja gue udah dapet sial gitu. Gue tuh kan jijik ya sama cicak ya. Jadi gue tuh mencoba mengusir cicaknya dengan cara tidak memukul cicaknya tapi memukul kepala gue sendiri gitu. Jadi cicak di atas dia gue begini-beginiin gitu. Untung bukan pala gue yang jatuh gitu kan. Kalau pala gue yang jatuh bisa-bisa gue sekarang stand up pakai pala cicak gitu. Ternyata tidak sial-sial banget ya. Masih lucu lumayan lah alhamdulillah. Tadinya tuh gue mikir tuh kalau misalkan gue nggak lucu nih kayaknya bukan salah gue nih, salah cicak nih. Kenapa sih cicak harus jatuh di kepala gue gitu? Kenapa nggak pegang erat-erat kepada dinding yang bener gitu biar nggak jatuh? Tapi ternyata alhamdulillah lah masih kena lah ya. Dan gue tuh sebenarnya bulan Oktober bakal berangkat ke Eropa. Gue jadi opener world tournya dari Panji Pragiwaksono di Jerman dan Belanda. Kenapa lu bingung lu? Jerman tahu Jerman, Belanda tahu ya lu mah taunya serengseng. Bos pengumben taunya kayak gitu-gitu ya. Ada di sono di Eropa tuh namanya Jerman, ada kabupaten di sana lah pokoknya ada lah. Ini ya gue tuh kan dikasih tahu kan, wah di poster di Twitter gitu kan, wah Rigen akan jadi opener Panji Pragiwaksono di Jerman dan Belanda. Gue belum berangkat, gue masih di Jakarta loh. Temen gue udah nitip oleh-oleh. Gen, ntar kalau lu berangkat gue nitip oleh-oleh ya. Ya Allah, oleh-olehnya aneh banget lagi. Ada yang nitip sama gue nih, temen gue komik. Gen, gue nitip oleh-oleh apaan? Van Persie. Ya Allah. Masa nitip orang lu bayangin dan nitip pemain bola lu. Gue bilang, ya Allah ini aneh banget. Ini sama aja nih ya kayak orang Belanda datang ke Indonesia, dia nitipnya Cing Abdel gitu. Lu kalau ke Indonesia gue nitip Cing Abdel ya mana bisa ya kan aneh banget. Ya maksud gue tuh lu kalau misalkan ke luar negeri gitu nitip oleh-olehnya tuh yang khas-khas sono gitu. Misalnya kayak dodol Munchen gitu. Salak Dortmund gitu. Keripik belut Berlin kayak gitu-gitu lah gitu. Alhamdulillah ya gue kira sial gue hari ini ternyata enggak. Dan juga gini, gue pengen cerita ya sedikit ya. Gue pas dikasih tau kan nama Panji, Rigen, lu jadi opener world tour gue di Jerman dan Belanda, gue seneng banget. Dan saat gue dikasih tahu gitu, otomatis gue tuh langsung bikin paspor. Karena kalau ke luar negeri tuh harus bikin paspor. Lu tahu kan, ke luar negeri harus bikin paspor. Lu taunya mah ke luar negeri bawa antimo kan lu. Ke Grogol aja mabok kan lu, Grogol lu. Di sini lu. Harus bikin paspor. Terus gue tanya, gue kan gak tahu ya, gue gak pernah bikin paspor. Gue nanya nih ke teman gue, gue bikin paspor caranya gimana ya? Nih temen gue nih kayaknya ngebohongin gue nih. Dia bilang gini, Gen, lu kalau bikin paspor tuh ribet. Harus nyiapin data diri dan harus pinter bahasa Inggris. Dia bilang, hah kok pinter bahasa Inggris? Iya karena nanti di kantor imigrasi, itu tuh tempat bikin paspor itu di kantor imigrasi. Katanya di kantor imigrasi, itu lu bakal dites bahasa Inggris lu lancar atau enggak. Karena kalau enggak lancar, ntar lu susah di sono. Serius lu? Iya serius. Wah, ya gue percaya aja kan. Gue percaya, gue tuh langsung cari tempat les bahasa Inggris. Gue dapat brosur 2 minggu pede ngobrol sama bule. Gue les di tempat itu, ini serius nih, gue les di tempat itu. Baru 2 kali les, tiba-tiba manajernya Panji nanya ke gue, Rigen, paspor udah siap belum? Belum bang, lagi les bahasa Inggris, gue bilang. Buat apa? Ya buat paspor lah, gimana sih bang? Lah, buat paspor mah gak usah pakai les bahasa Inggris, dibilang pakai data diri doang. Serius? Ya, gue dibohongin berarti sama teman gue. Teman gue langsung gue WhatsApp kan, dasar teman tidak tahu Ari Untung, tahu. Salah kirim, WhatsApp lagi. Dasar teman tidak tahu diuntung, teman sendiri lu bohongin. Temen gue tuh nggak ada dosa, dia malah ketawain gue pakai caps lock, hahaha gitu, hahaha gitu. Sama emoticon orang ketawa yang palanya miring, tau nggak lu? Yang keluar air mata yang gini. 3 kali lagi dikirim, hahaha gitu. Gue juga deg-degan gitu stand up ke Eropa, gue belum pernah ke Eropa, gue takut kulturnya beda. Walaupun di sana tuh penontonnya orang Indonesia juga. Itu pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Jerman dan Belanda. Gue
gue deg-degan gitu karena takutnya kulturnya beda, takutnya gue ngomongin apa di sana ternyata nggak tahu gitu. Sebenarnya banyak tuh tempat-tempat gue stand up tuh yang gue nggak tahu gitu harus kayak gimana. Kayak misalnya nih, gue stand up depan stand up komedian lain itu susah banget. Ketika komik perform depan komik lain itu susah banget. Kenapa? Karena ketika gue ngejokes, komika lain itu lagi mikirin lucunya gimana. Dia nggak nikmatin, tapi dia nunggu nih lucunya begini nih, gitu. Makanya gue tuh kadang kalau perform depan komika lain itu gak peduli sama komikanya. Misalnya gue punya beat nih. Kemarin gue nonton bioskop pakai sendal tapi diusir. Kalau penonton biasa, ya udah nikmatin aja, nunggu lucunya. Tapi kalau komika-komika nih teman-teman komik kayak Bang Radit, kayak Ge Pamungkas ini nih pasti kenapa nih? Ini pasti dia nggak boleh nonton pakai sendal karena bioskopnya udah tutup. Padahal salah. Terus Bang Radit nih pasti dia nggak boleh masuk pakai sendal karena ya iyalah masuk bioskop nggak boleh pakai sendal harus pakai tiket gitu. Mikirnya begitu-begitu. Padahal nih ya yang bener nih ya. Gua nggak boleh nonton bioskop pakai sendal karena gua bawa sendal tapi sambil bawa buaya. Gak kepikiran kan lu ya kan? Biarin aja biar komika kayak tipu sama gua gitu. Sengaja gua gitu biar belok-belok sekalian lu. Syukur lu salah lu nebakan lu. Lagian gak bisa gitu nikmatin ini. Sepertinya dia sama kayak ini profesi lain kayak pesulap. Pesulap nggak bisa perform depan pesulap lain. Karena triknya ya sama aja, semua tahu gitu. Kayak trik, lu tahu gak sih pesulap yang dari topi keluar kelinci? Ya semua pesulap juga di topinya ada kelinci ya kan? Udah biasa gitu. Ini malahan kalau misalkan pesulap, perform di depan pesulap lain, ngasih ngeliat, oh dari topi keluar kelinci malah chaos. Karena nanti ada lagi pesulap yang mau show off. Wah pesulap, nih lihat topi saya keluar kelinci. Dari penonton, biasa aja. Nih lihat nih dari topi saya keluar anjing. Lebih gede kan. Ada. Di sebelahnya nggak mau kalah kan. Anjing doang. Lihat nih topi gua keluar kebo. Buset gede banget ya kan. Ada lagi di ujung. Nih gua nih nggak mau kalah. Dari topi keluar ikan kakap. Ikan kakap disorakin. Ikan kakap mah kecil kali. Tapi ikan kakapnya dikejar paus. Hiu. Kapal asing Bu Susi. Itu aja dari gua, terima kasih gua Rigen. Tapi ini penonton Indosiar ini biasanya dari kampus, dari sekolah gitu ya. Sedangkan lu tahu gak sih kalau Indosiar itu punya kampus sendiri namanya ATVI, Akademi Televisi Indonesia gitu. Tahu kan? Kenapa dia nggak pernah diundang ya di acara ini ya? Iya jarang banget gue ngeliat yang diundang tuh dari jauh-jauh gitu. Kenapa? Padahal kan dekat gitu ya. Mungkin karena pas dipanggil, pas ditanya gitu nggak enak kalau misalkan deket gitu kan. Kalau jauh kan enak. Yang ini dari mana? Tarumanegara. Yang ini dari mana? Pajajaran. Yang ini dari mana? Dari depan. Jalan kaki. Gagal. Ya, kenalin nama gue Rigen dan asal gue dari Bima. Dan di Bima itu gue bangga banget sama Bima. Karena di Bima itu punya banyak pulau. Dan pulaunya tuh keren-keren. Ada namanya tuh Pulau Ular. Wah isinya tuh beneran ular gitu. Ular tapi gak gigit manusia. Dia gak matok gitu. Dia makan ikan. Jadi tempat wisata. Ada lagi namanya Pulau Kambing. Nah ini yang aneh nih. Namanya Pulau Kambing. Tapi isinya monyet. Sumpah demi Tuhan isinya monyet. Namanya Pulau Kambing isinya monyet gitu. Ini jangan-jangan ya, ini jangan-jangan orang yang pertama kali ke sono nggak tahu gitu. Kalau monyet itu namanya monyet gitu. Dia datang disamperin gitu kan, ketemu kan. Kambing nih fix. Udah kita namain Pulau Kambing aja gitu. Atau nih ya jangan-jangan dulu isinya emang kambing. Tapi dijajah sama monyet. Monyet datang. Dan di Bima juga itu kota yang berkembang. Alhamdulillah sekarang kita udah punya 4 lampu merah yang aktif. Iya 4 lampu merah yang aktif. Kita tuh sangat perhatian gitu sama lampu merah itu. Tapi jarang banget yang patuhin gitu. Jadi kalau misalkan ada lampu merah itu mereka cuek aja lewatnya gitu. Kayak lampu hias aja gitu. Wah gitu. Bahkan kalau lampu merah mati nih yang ditelepon PLN gitu. Halo PLN ini lampu merah kenapa mati nih? Jalanan jadi gelap nih. Apa urusannya jalan sama gelap? Iya gitu. Dan kalau ada polisi, itu baru tuh mereka patuhin. Ada polisi nih di depan nih, naik motor gitu kan. Wah polisi nih muter balik gitu kan. Yang di belakang kan kaget. Woi hati-hati lu sama polisi aja takut lu, payah lu gitu. Gitu lampu merahnya. Dan juga di Bima itu gurunya tuh killer banget. Pernah nih diajarin sama dia dan dia tuh terlambat gitu. Beliau nih terlambat. Dia tuh orangnya disiplin tapi sewaktu-waktu dia tuh
pernah terlambat gitu. Sekali waktu dia terlambat. Dan dia jalannya tuh kayak lari kecil gitu, kayak ngebut gitu dia. Jadi bawa tas gitu kan, jalan. Masuk kelas. Oke, semua keluarkan tugasnya gitu. Kayak gak ada apa-apa. Nah, teman-teman sekelas itu ketawa semua gitu kan. Wah gitu. Gue juga ketawa gitu. Guru gue kesel banget langsung dipukul meja. Dar! Wah, sampai hancur gitu mejanya. Dasar kalian yang gak tahu etika. Diam. Oh, semua diam. Tapi gue tuh jujur orang, gue gak bisa nahan ketawa. Gue duduk di belakang berdua sama temen gue, masih ketawa gitu. Suara ketawanya tuh kayak orang lagi nyari frekuensi radio, tau gak sih? Kayak gitu. Kayak gitu, masih ketawa gitu. Guru gue karena kesel, itu gue ditunjuk, dilempar penghapus. Kalian berdua sekarang keluar. Hormat bendera. 10:30 siang gue disuruh hormat bendera. Itu pahit banget coy. Bener, gue hormat bendera begini gitu kan. Tapi jadi seru karena kita berdua ada bahan obrolan. Jadi seru karena ada bahan obrolan. Jadi pas dihukum gitu kan. Ini gara-gara lu sih nih. Iya nih gara-gara gue. Tapi lu juga ketawa. Ya lu juga ketawa kencang banget gitu. Jadi seru. Yang gak seru kalau misalkan drama. Ini semua gara-gara gue. Iya sih. Udah kayak nerima takdir aja gitu kayak. Tapi yang paling surga, yang paling enak itu kalau misalkan ngelihat guru kita datang dan dia senyum. Wes, seakan-akan kayak hukuman tuh udah mau selesai gitu kan. Wah, dia jalan dengan senyuman gitu. Terus tiap langkahnya kayak ada bunga-bunga gitu kan jalan. Wes, dia jalan gitu kan jalan. Aduh. Karena ketawa guru, kalian masih ketawain saya, dasar anak kurang ajar. Kalian saya hukum sampai besok. Satu sekolah ngetawain, udah sekolah ini saya tutup gitu. Gue saranin nih, lu nonton bola jangan pas lagi kasmaran. Karena orang kalau lagi kasmaran nih, lagi suka sama cewek atau cewek lagi suka sama cowok, itu kita sering chat-chatan yang gak penting. Nanyain lagi ngapain, ya gak sih? Nanyain lagi ngapain mulu gitu. Oh, nanya lagi ngapain tuh kayak gak ada kelar-kelarnya gitu. Biasanya cowok kan suka SMS duluan gitu, cowok SMS ceweknya. Hai sayang, lagi ngapain? Ceweknya balas, aku lagi duduk-duduk aja nih, kamu sendiri lagi ngapain? Cowoknya balas lagi, aku juga lagi duduk-duduk aja nih, kamu duduk-duduknya sambil ngapain? Aku duduk-duduknya sambil nonton TV, kamu duduk-duduknya sambil ngapain? Gak kelar-kelar nih kayaknya nih. Aku duduk-duduknya sambil ngeliatin kamu nonton TV, kita sebelahan dari tadi. Dan cewek gue tuh ngeselinnya adalah kalau misalkan dia mau tidur, itu dia ngucapin bye berulang-ulang kali gitu. Gak kelar-kelar gitu ngucapin bye nih. Sayang aku ngantuk nih, aku bobo duluan ya, bye. Ya udah Gi, kamu bobo Gi, bye. Iya kamu gak usah begadang ya, bye. Iya aku gak begadang kok, bye. Kamu gak usah nongkrong-nongkrong gitulah, bye. Iya aku gak nongkrong kok, bye. Emang kalau kamu nongkrong kamu sambil ngapain? Ulang lagi dari awal. Gak kelar-kelar ini mah. Ya sebelumnya perkenalkan dulu nama gue Rigen. Dan asal gue itu dari Bima. Dan di Bima itu terkenal dengan yang namanya pacuan kuda. Tapi pacuan kuda di Bima sekarang itu peminatnya semakin sedikit. Karena komentatornya ngebosenin. Komentator itu kuda masuk tuh komentarnya cuma begitu doang. Baiklah kita bersama-sama kuda sudah masuk ke arena pertandingan. Apakah yang akan dilakukan? Apakah yang akan dilakukan? Ya balapan lah. Mau ngapain lagi coba? Gue itu adalah juara stand up komedi Indonesia di TV sebelah. Gue juara 1 dan gue sekarang dapat mobil. Makanya helm sekarang udah gue hancurin. SIM C buat apa gak kepake buat gue. Pakai mobil coy soalnya coy. Tapi jujur ya, emang kompetisi itu penuh dengan kejutan gitu. Gue gak pernah nyangka kalau gue bakal juara saat itu. Gue gak pernah nyangka gitu. Tapi ternyata gue juara. Dan pas pengumuman, gue tuh kaget. Gue tuh shock sampai gue nangis gitu. Gue nangis, ya Allah gue dapat mobil coy gitu. Gila ini benar-benar gak nyangka gue sampai nangis gitu. Dan tangisan gue tambah kencang ketika gue harus turun ke panggung. Gue meluk bokap gue. Itu semua air mata gue tumpah. Soalnya pas gue meluk bokap gue ngomong, udah nak mobilnya simpan sama papa aja. Pak, enak banget ngomong. Yang lebih bikin gue kesel, gue di Bima gak ada yang kenal. Kenapa? Karena kepopuleran gue ketutupan sama Adi Bima The Academy 2. Indosiar. Gue stand up, mempromosikan Bima, stand up tentang Bima segala macam. Orang gak ada yang kenal gue. Adi Bima, Sapir, terkenal. Ini true story. Jadi gini, jadi pernah Adi Bima masuk ke salah satu minimarket di Bima.
Dia baru keluarin kepala dari mobil, itu orang-orang di sekitar langsung heboh, histeris. Adi Bima ya Allah, foto dong, tanda tangan dong, minta duit dong, turunin hujan dong. Langsung lu. Sampai segitunya gitu. Sedangkan gue penasaran gitu, gue ajak Pak, ayo Pak, anterin aku ke minimarket itu. Akhirnya gue ke sana, gue masuk sana. Hening. Karena penasaran akhirnya gue keliling ke minimarket itu, gue bolak-balik gitu kan di rak-raknya itu sama bokap gue. Akhirnya di menit 30 ada yang negor gue. Kasirnya, Mas dari tadi keliling-keliling nyari apaan sih? Nyari yang kenal. Bokap gue, udah makanya nah mobilnya simpen di Bima aja. Pak udah Bapak. Berharap banget gitu. Dan gue itu adalah seorang perantau. Gue di Jakarta ini gue merantau. Dan di Jakarta ini emang gue akuin keras banget coy. Keras banget. Gue pernah gitu di lampu merah nih ya. Di lampu merah gue lagi nunggu lampu merah ada anak kecil ngemis. Karena kasihan gue kasih dia 2.000 nih dek. Terus dia pergi, dia manggil teman-temannya. 8 orang nyamperin motor gue. Ada yang sambil nahan ban depan motor gue, bang minta bang. Ada yang sambil megangin rem, bang minta bang. Ada yang muter-muterin spion, bang minta bang. Ada yang duduk di lengkungan, bang minta bang. Ada yang ngegas, saya jadi gas terjatuh nih. Bahkan bukan cuman di jalanan, di Kopaja juga ada anak kecil yang ngamen, dia nggak nyanyi. Jadi dia masuk Kopaja, dia masuk terus dia gini. Terima kasih. Apa-apa lu terima kasih. Di presentnya komika lucu banget ya duh. Padahal jujur ya nih gue tuh feeling gue tuh gak enak tahu sekarang nih stand up hari ini tuh feeling gue gak enak. Soalnya tadi gue pas berangkat tuh pala gue ketiban cicak gitu. Kan katanya ada mitos nih kalau pala ketiban cicak tuh bakal sial. Itu baru ketiban aja gue udah dapet sial gitu. Gue tuh kan jijik ya sama cicak ya. Jadi gue tuh mencoba mengusir cicaknya dengan cara tidak memukul cicaknya tapi memukul kepala gue sendiri gitu. Jadi cicak di atas dia gue begini-beginiin gitu. Untung bukan pala gue yang jatuh gitu kan. Kalau pala gue yang jatuh bisa-bisa gue sekarang stand up pakai pala cicak gitu. Ternyata tidak sial-sial banget ya. Masih lucu lumayan lah alhamdulillah. Tadinya tuh gue mikir tuh kalau misalkan gue gak lucu nih kayaknya bukan salah gue nih, salah cicak nih. Kenapa sih cicak harus jatuh di kepala gue gitu? Kenapa gak pegang erat-erat kepada dinding yang bener gitu biar gak jatuh? Tapi ternyata alhamdulillah lah masih kena lah ya. Dan gue tuh sebenarnya bulan Oktober bakal berangkat ke Eropa. Gue jadi opener world tournya dari Panji Pragiwaksono di Jerman dan Belanda. Kenapa lu bingung lu? Jerman tahu Jerman, Belanda tahu ya Allah, lu mah taunya serengseng. Bos pengumben taunya kayak gitu-gitu ya. Ada di sono di Eropa tuh namanya Jerman, ada kabupaten di sana lah pokoknya ada lah. Ini ya gue tuh kan dikasih tahu kan, wah di poster di Twitter gitu kan, wah Rigen akan menjadi opener Panji Pragiwaksono di Jerman dan Belanda. Gue belum berangkat, gue masih di Jakarta loh. Temen gue udah nitip oleh-oleh. Gen, ntar kalau lu berangkat gue nitip oleh-oleh ya. Ya Allah, oleh-olehnya aneh banget lagi. Ada yang nitip sama gue nih, temen gue komik. Gen, gue nitip oleh-oleh apaan? Van Persie. Ya Allah. Masa nitip orang lu bayangin dan nitip pemain bola lu. Gue bilang, ya Allah ini aneh banget. Ini sama aja nih ya kayak orang Belanda datang ke Indonesia, dia nitipnya Cing Abdel gitu. Lu kalau ke Indonesia gue nitip Cing Abdel ya mana bisa ya kan aneh banget. Ya maksud gue tuh lu kalau misalkan ke luar negeri gitu nitip oleh-olehnya tuh yang khas-khas sono gitu. Misalnya kayak dodol Munchen gitu. Salak Dortmund gitu. Keripik belut Berlin kayak gitu-gitu lah gitu. Alhamdulillah ya gue keren sial gue hari ini ternyata enggak. Dan juga gini gue pengen cerita ya sedikit ya. Gue pas dikasih tahu kan nama Panji. Rigen, lu jadi opener world tour gue di Jerman dan Belanda. Gue seneng banget. Dan saat gue dikasih tahu gitu, otomatis gue tuh langsung bikin paspor. Karena kalau ke luar negeri tuh harus bikin paspor. Lu tahu kan, ke luar negeri harus bikin paspor. Lu taunya mah ke luar negeri bawa antimo kan lu. Ke Grogol aja mabok kan lu, Grogol lu. Sini lu. Harus bikin paspor. Terus gue tanya, gue kan gak tahu ya, gue gak pernah bikin paspor. Gue nanya nih ke teman gue, gue bikin paspor caranya gimana ya? Nih temen gue nih kayaknya ngebohongin gue nih. Dia bilang gini, Gen lu kalau bikin paspor tuh ribet. Harus nyiapin data diri dan harus pinter bahasa Inggris. Dia bilang, hah kok pinter bahasa Inggris? Iya karena nanti di kantor imigrasi, itu tuh tempat bikin paspor itu di kantor imigrasi. Katanya di kantor imigrasi, itu lu bakal dites bahasa Inggris lu lancar atau enggak. Karena kalau enggak lancar, ntar lu susah di sono. Serius lu?
Iya serius. Wah, ya gue percaya aja kan. Gue percaya, gue tuh langsung cari tempat les bahasa Inggris. Gue dapat brosur 2 minggu pede ngobrol sama bule. Gue les di tempat itu. Ini serius nih, gue les di tempat itu. Baru 2 kali les, tiba-tiba manajernya Panji nanya ke gue, Rigen, paspor udah siap belum? Belum bang, lagi les bahasa Inggris, gue bilang. Buat apa? Ya buat paspor lah, gimana sih bang? Lah, buat paspor bang gak usah pakai les bahasa Inggris, dibilang pakai data diri doang. Serius? Ya, gue dibohongin berarti sama teman gue. Temen gue langsung gue WhatsApp kan, dasar teman tidak tahu hari untung, tahu? Salah kirim, WhatsApp lagi. Dasar teman tidak tahu diuntung, teman sendiri lu bohongin. Temen gue tuh nggak ada dosa, dia malah ketawain gue pakai caps lock, hahaha gitu, hahaha gitu. Sama emoticon orang ketawa yang palanya miring, tau nggak lu? Yang keluar air mata yang gini. 3 kali lagi dikirim, hahaha gitu. Gue juga deg-degan gitu stand up ke Eropa, gue belum pernah ke Eropa, gue takut kulturnya beda. Walaupun di sana tuh penontonnya orang Indonesia juga, itu pelajar-pelajar Indonesia yang ada di Jerman dan Belanda. Gue deg-degan gitu karena takutnya kulturnya beda, takutnya gue ngomongin apa di sana ternyata nggak tahu gitu. Sebenarnya banyak tuh tempat-tempat gue stand up tuh yang gue nggak tahu gitu harus kayak gimana. Kayak misalnya nih, gue stand up depan stand up komedian lain itu susah banget. Ketika komik perform depan komik lain itu susah banget. Kenapa? Karena ketika gue ngejokes, komika lain itu lagi mikirin lucunya gimana. Dia nggak nikmatin tapi dia nunggu nih lucunya begini nih, gitu. Makanya gue tuh kadang kalau perform depan komika lain itu gak peduli sama komikanya. Misalnya gue punya beat nih. Kemarin gue nonton bioskop pakai sendal tapi diusir. Kalau penonton biasa, ya udah nikmatin aja, nunggu lucunya. Tapi kalau komika-komika nih teman-teman komik kayak Bang Radit, kayak Ge Pamungkas ini pasti kenapa nih? Ini pasti dia nggak boleh nonton pakai sendal karena bioskopnya udah tutup. Padahal salah. Terus Bang Radit nih pasti dia nggak boleh masuk pakai sendal karena ya iyalah masuk bioskop nggak boleh pakai sendal, harus pakai tiket gitu. Mikirnya begitu-begitu. Padahal nih ya yang bener nih ya, gua nggak boleh nonton bioskop pakai sendal karena gua bawa sendal tapi sambil bawa buaya. Gak kepikiran kan lu ya kan? Biarin aja biar komika ketipu sama gua gitu. Sengaja gua gitu biar belok-belok sekalian lu. Syukur lu salah lu nebakan lu. Lagian nggak bisa gitu, nikmatin ini. Sepertinya dia sama kayak ini profesi lain, kayak pesulap. Pesulap nggak bisa perform depan pesulap lain, karena triknya ya sama aja, semua tahu gitu. Kayak trik lu tau gak sih pesulap yang dari topi keluar kelinci? Ya semua pesulap juga di topinya ada kelinci ya kan, udah biasa gitu. Ini malahan kalau misalkan pesulap perform di depan pesulap lain ngasih ngeliat, dari topi keluar kelinci malah chaos, karena nanti ada lagi pesulap yang mau show off. Wah pesulap, ini lihat topi saya keluar kelinci. Dari penonton, biasa aja. Nih lihat nih dari topi saya keluar anjing. Lebih gede kan. Ada. Di sebelahnya nggak mau kalah kan. Anjing doang, lihat nih topi gua keluar kebo. Buset gede banget ya kan. Ada lagi di ujung, nih gue nih nggak mau kalah. Dari topi keluar ikan kakap. Ikan kakap disorakin, ikan kakap mah kecil kali. Tapi ikan kakapnya dikejar paus. Hiu, kapal asing Bu Susi. Itu aja dari gue, terima kasih gue Rigen.